Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasri Bintang Kerti dengan NIM 111910118, kelas MA 19A1 PMS. Mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD. Di sini saya akan membawakan materi tentang globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah suatu paham nasionalisme yang menganggap seluruh dunia sebagai suatu lingkungan ekonomi. Paham ini timbul karena revolusi informasi yang menyebabkan dunia menyatu. Bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi diantaranya produksi. Bentuk pertama adalah produksi yang pada umumnya lebih menekankan ke arah biaya, di mana biaya ini digunakan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan produksi. Pembiayaan. Bentuk dari pembiayaan untuk globalisasi dalam bidang ekonomi ini lebih mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi, di mana pinjaman atau investasi ini bisa terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Tenaga kerja. Selanjutnya adalah bentuk globalisasi ekonomi yang dilihat dari tenaga kerja. Bentuk tenaga kerja dapat dijadikan bentuk nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam suatu negara. Jaringan informasi. Bentuk jaringan informasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang ini. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi ini menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. Perdagangan. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman. Selain penyeragaman, dapat pula dilihat dari adanya penurunan tarif ekspor dan impor dalam suatu negara. Pengaruh globalisasi bidang ekonomi terhadap bisnis. Pengaruh positif. Berpengaruh terhadap meluasnya pasar untuk menjual produk dalam negeri yang lebih bebas, memperoleh lebih banyak modal dan juga teknologi yang lebih baik. Modal ini ditandai dengan banyaknya investor yang berinvestasi ke dalam suatu perusahaan. Selain itu, melihat dari teknologi yang semakin meningkat juga menjadi hal positif dalam bidang bisnis. Pengaruh negatif, di mana pengaruh itu seperti menghambat pertumbuhan sektor industri pada negara berkembang. Tidak bisa lagi menggunakan tarif ekspor dan impor yang tinggi, memperburuk neraca pembayaran pada negara-negara yang tidak mampu bersaing. Lebih buruknya lagi, karena sektor keuangan negara semakin tidak stabil.